Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Still with me, Irma Karisma. Today we are going to talk about future simple versus future intention. Apa sih perbedaannya? Lanjutan dari video sebelumnya mengenai will and going to. Bila ada yang masih belum paham strukturnya, kita akan bahas kali ini di video ini. Oke, yang pertama mengenai future simple. Dan yang kedua mengenai future intention. Future simple rumusnya yaitu subject, will, and verb one. Dan future intention rumusnya adalah to be, am is are, going to, kemudian verb one. Jadi jangan lupa, kalau simple future rumusnya subject, will, verb one, tidak ada to be. Tapi future intention harus menggunakan to be, kemudian going to, kemudian verb one. Future simple adalah untuk mengekspresikan keputusan yang akan datang dibuat saat dibicarakan. Misalnya, you decided to do something spontaneously. Kamu memutuskan melakukan sesuatu secara langsung, secara spontaneous. Contohnya, you are sitting at home. You are bored. You don't know what to do. Your friend called you to see a movie and you decided the right answer. To respond to your friend's phone call, I will go see a movie. Not I'm going to see a movie. Jadi saat kamu duduk nih di rumah, kamu jenuh, bosan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kemudian your friend, teman kamu nelfon kamu untuk mengajak menonton film, dan kamu memutuskan menjawabnya. Untuk merespon teman kamu akan menonton film. Tidak, kamu menggunakan I'm going to see a movie. Jadi kamu tidak menggunakan future intention, tapi kamu menggunakan future simple karena secara spontaneous. Kalau I'm going to see a movie, kamu salah karena sebelumnya kan teman kamu belum nelpon kamu buat ngajak nonton film. Jadi yang ngajak nonton film kan temen kamu saat itu juga, dan saat itu juga kamu jawabnya mau. Kemudian untuk future intention, perbedaannya untuk mengekspresikan keputusan yang kamu pilih di masa depan, atau kamu rencanakan sebelum orang lain berbicara. Sebelum orang lain bicara itu kamu udah niat nih sebelumnya. Contohnya, how long are they going to stay in New York? Berapa lama kok mereka akan tinggal di New York? I'm going to visit Rini next week. Seperti itu, saya akan mengunjungi Rini next week. Berarti ini ada rencana ya. Rencananya minggu depan. Kemudian, how long are they going? Berapa lama mereka akan tinggal di New York? Berarti rencana mereka untuk tinggal di New York sudah ada. Kemudian perbedaan untuk future simple yang lain, we use will when we believe something will happen in future. Kita menggunakan kata will untuk mempercayai sesuatu hal yang terjadi di masa depan. Contohnya, I believe Anthony will be our next manager. Saya yakin Anthony akan menjadi manajer selanjutnya. Gitu. Berbeda dengan future intention, when we can see or feel now that the something is certain to happen in the future. Kita menggunakan future intention ketika kita melihat, merasakan sesuatu yang terjadi di masa depan. Contohnya, look at the clouds. It's going to rain. Kemudian lihat awan, kayaknya bakal hujan gitu. It's going to rain. Akan hujan, akan turun hujan. Watch out, that box is going to fall. Lihat, box itu akan jatuh.
Jadi kamu merasa, melihat. Jadi melihat boxnya misalnya akan jatuh. Oke, selanjutnya untuk melihat strukturnya dalam kalimat positif dan negatif seperti ini. Untuk di simple future, subjek menggunakan will, kemudian atau juga untuk negatif not, kemudian kata kerja bentuk pertama. Kalau misalnya positif tidak usah menggunakan not, tapi kalimatnya negatif bisa kamu tambahkan not setelah will, atau kamu juga bisa rangkai menjadi one, will not, kamu bisa singkat menjadi one. Kemudian untuk di question, misalnya question tag, menggunakan kata when, what, who, jadi 5W 1H, kamu bisa menggunakannya di depan. When will he help me? Seperti ini. When dulu, kemudian will, kemudian subject, kemudian verb one dan objeknya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya untuk afirmatif dan negatif di future intention seperti ini. Ini subjeknya I, he, she, it, we, you, they, ini sebagai subjek. I, ini he, she, it sebagai orang ketiga tunggal. Ini untuk plural. Kalau yang I menggunakan to be-nya I am. Kalau di kalimat negatif bisa I am not, I'm not. Kalau untuk orang ketiga tunggal, he is, she is, it is. Kalau negatif bisa tambahkan not. She isn't. Kemudian kalau we, you, they, subjeknya plural menggunakan are. Kalau negatif aren't atau are not. Kemudian menggunakan going to study. Menggunakan going to, kemudian verb one. Seperti itu. Untuk questionnya bisa menggunakan kata when. When-nya di depan, kemudian subjek, kemudian to be, kemudian going to study. Jadi tidak berubah. Tinggal tambahkan questionnya di depan. When I am not going to study, ketika saya tidak belajar, tidak sedang belajar. Seperti itu. When she is going to study, ketika dia akan mulai belajar. Oke, catatannya. Jadi perbedaan yang paling utama antara keduanya adalah future intention digunakan saat pembicara memiliki niat atau rencana untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau future simple digunakan secara spontan, gak ada pemikiran atau niat untuk melakukan suatu tindakan sebelumnya. Nah, ini yang paling mudah kalian ingat. Contohnya misalnya ada seorang menggunakan what's for dinner guys. Misalnya mau makan malam apa? I don't know. I will just pick up some pecel lele on the way home. Saya nggak tahu. Saya akan mesen pecel lele, beberapa pecel lele saat pulang. Gitu. Kemudian ada yang menggunakan I'm going to have dinner with friends in Dago. Saya akan makan malam dengan teman-teman saya di Dago. Kira-kira nih yang mana sih yang punya niat? Jadi yang punya niat itu sebenarnya yang ini. I'm going to have dinner with my friends in Dago. Jadi dia tuh udah punya niat nih makan malamnya sama teman-teman di Dago. Kalau yang ini saya nggak tahu nih mau makan malam sama apa. Jadi spontan dia keinget pecel lele, ya udah beli aja pecel lele. Gitu. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh bisa menentukan niat seseorang sih. Jadi kita tahu oh dia udah niat nih atau ini dia belum niat atau dia sudah spontan bilangnya. Seperti itu. Oke, ini ada kalimat 1 dan 2. Coba yang mana sih menurut kalian yang termasuk ke future intention? Oke, silakan boleh
di pause dulu videonya, kemudian kalian jawab, atau kalian sudah yakin kira-kira jawabannya apa. Jawabannya nomor 1, I'm going to my sister's wedding. Ini adalah kalimat apa sih? Ini adalah kalimat present continuous. Dan yang kedua, I'm going to attend my sister's wedding. Yang kedua adalah kalimat future intention ternyata. Jadi yang kedua termasuk future intention. Jadi yang punya rencana, perencanaan adalah yang kedua. Kalau yang ini present continuous. Bedanya apa? Kalau yang present continuous, I'm going to my sister wedding. Setelah to ini bukan kata kerja, namun ini kata benda, noun phrase, my sister wedding. Tapi yang kedua, I'm going to attend. Kita di sini termasuk ke verb 1. Jadi ini termasuk ke future intention. Ada subject, to be, going to, kemudian verb 1. Ini bedanya. Ya, ada yang present continuous dan future intention. Jadi hati-hati. Okay, so remember this be going to untuk niat atau tekad, will untuk tindakan spontan atau menawarkan bantuan atau mengubah rencana bisa menggunakan kalimat will. Okay guys, I think that's enough for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. I hope you will get some information of this video. See you on my next video and bye bye.